Salam Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelayanan renungan harian yang akan disampaikan untuk kita pada hari Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2020. Sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang menjadi bagian renungan untuk kita hari ini, saya mengajak kita bersama-sama untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih hari ini mendapat kesempatan kembali untuk boleh mendengarkan bagian firman Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan menyertai hamba-Mu yang akan memberitakan firman ini bahkan kepada seluruh jemaat dimanapun berada yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan untuk hari. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, firman kita untuk hari ini sebagaimana Almanaknas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari Roma pasal 8 ayat 26 hingga ayat yang ke-27. Saya membacakan demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, berdoa adalah sebuah perintah yang diajarkan oleh Tuhan kepada setiap orang. Dan tentunya berdoa adalah bagian yang terpenting dalam hidup kita. Bahkan orang sering mengatakan bahwa doa adalah napas hidup orang Kristen atau komunikasi kita secara pribadi dengan Allah. Bahkan dengan doa juga melatih kita untuk memiliki iman dan percaya kepada Tuhan dalam sepanjang hari hidup kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan penting kepada kita adalah mengapa kita harus berdoa? Pertama, berdoa berarti menuntun hati kita untuk mencari, untuk mengasihi dan melayani Allah, serta untuk mencari pertolongan Allah dalam setiap hidup kita melewati doa yang kita lakukan. Yang kedua, doa melatih kita untuk membuka rahasia dan keinginan hati kita yang kita ungkapkan kepada Allah secara pribadi tanpa rasa malu dan ragu. Karena kita percaya ketika kita mengungkapkan apa yang kita inginkan secara terbuka kepada Allah, maka Dia akan mendengar dan menjawab setiap doa kita. Yang ketiga, doa melatih kita untuk mensyukuri akan anugerah dan berkat Allah. Tidak mungkin kita tidak bersyukur dalam sepanjang hari hidup kita. Pasti selalu ada anugerah dan berkat Allah yang dinyatakan, yang harus kita syukuri. Yang keempat, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, doa membimbing kita untuk merenungkan begitu besar kebaikan Allah dalam hidup kita. Begitu besar anugerah Allah dalam hidup kita. Dan yang kelima, doa menghasilkan sukacita yang besar karena hal-hal yang kita terima, yang Tuhan anugerahkan dan berikan kepada kita melewati setiap doa, setiap harapan dan keinginan kita. Dan yang keenam, doa berfungsi sebagai konfirmasi yang bersifat pribadi terhadap pemeliharaan atau providensi Allah. Bahwa Allah adalah hadir dan tidak pernah gagal untuk menolong dan memimpin kita dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana peran kuasa Roh Kudus dalam setiap doa kita?
Dan tentu kita meyakini dalam iman sebagaimana firman Tuhan kepada kita hari ini. Roh Kudus mengajar pikiran kita akan apa seharusnya yang kita minta di dalam doa kita. Roh Kudus itulah yang membimbing kita semua, yang mengajar kita, yang membuat kita bisa menyadari bahwa apa yang perlu kita doakan kepada Tuhan, apa yang menjadi penting kita sampaikan kepada Tuhan. Karena dengan demikian, kita terus diajarkan, kita terus dilatih untuk mengerti bahwa ini yang menjadi kebutuhan hidup saya. Ini yang menjadi harapan dan keinginan di tengah-tengah hidup saya. Dan Roh Kuduslah yang mengajar pikiran-pikiran kita seperti itu agar kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan sepanjang hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu, Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk berdoa. Dalam hidup kita, kadangkala karena itu menjadi sebuah budaya dalam hidup kita, secara spontan kita bisa saja berdoa dalam keadaan apapun. Bahkan ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami pergumulan, kadangkala kita mengatakan, "Oh Tuhan Yesus, mengapa hal ini terjadi?" Itu adalah sebuah pengungkapan refleks kita yang menggerakkan hati kita untuk menyadari bahwa setiap peristiwa, setiap tantangan yang kita alami, kita ternyata memerlukan kuasa Tuhan. Dan itu yang menggerakkan hati dan pikiran kita adalah Roh Kudus. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sidang jemaat, bagaimana peran Roh Kudus dalam setiap doa dan keyakinan kita sebagai orang percaya. Roh Kudus mengilhami doa-doa kita dengan kesungguhan dan ketekunan kita. Ketika kita sungguh-sungguh yakin, ketika kita sungguh-sungguh bertekun dalam doa, dalam pengharapan iman kita atas gerakan kuasa Roh Kudus, maka kita akan mampu merasakan bagaimana kasih karunia Tuhan di sepanjang hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, teruslah untuk berdoa. Sebab kuasa doa orang percaya sangat dahsyat dan luar biasa. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Dan kita bisa menjadi saksi iman bagi keluarga, bagi kehidupan orang lain di sekitar kita. Melewati kuasa doa, melewati peran Roh Kudus yang bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Saya membacakan firman Tuhan bagi kita sebagai akhir dari renungan untuk kita pada saat kesempatan hari ini. Dari kitab Surat Yudas, pasal yang pertama, ayat yang ke-20, yang demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kami Yesus Kristus yang mengaruniakan Roh Kudus dalam hidup kami, yang memungkinkan kami untuk terus berdoa dan pengharapan dalam Tuhan. Dan kami berterima kasih atas firman Tuhan untuk kami hari ini. Mengingatkan dan mengajarkan kami begitu pentingnya doa. Begitu pentingnya peran kuasa Roh Kudus dalam setiap doa kami. Sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan. Menyaksikan iman dan percaya kami melewati setiap peristiwa yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Kami doakan hari ini seluruh warga jemaat kami dimanapun berada, seluruh keluarga, ayah, ibu, anak-anak, orang tua. Segala pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan setiap hal, mengerjakan segala sesuatu setiap hari dalam hidup kami, karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan kami, bangsa negara kami, pemerintah kami, secara khusus di daerah Barito Timur, dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan menolong setiap orang, para pemimpin bangsa negara kami, para petugas medis, bahkan kami seluruh warga masyarakat untuk boleh mengikuti protokol pemerintah demi memutus mata rantai penyebaran virus corona COVID-19 ini. Kami yakin Tuhan menolong kami, bahkan Tuhan memampukan kami untuk boleh berkarya dan bekerja sepanjang hari ini atas anugerah, atas berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur dan terima kasih kami. Kami menaikkan doa kami pada hari ini. Amin.